fasilitas PAUD, yaitu TK Pertiwi di Tanete. Pada APBD pokok dianggarkan sebesar 764.650.650 rupiah. Kami akan mengikutkan penampilan gambar, semoga bisa ditampilkan, semoga bisa dilihat, supaya jelas kerja-kerja kami betul-betul turun ke lapangan. Dalam perjalanan pelaksanaannya, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, pemerintah menerbitkan SK parsial sebesar 1.236.100.000 rupiah, sehingga total anggaran sebesar 2.602.650.000 rupiah. Terjadi penambahan anggaran dari yang disepakati dalam APBD pokok dari hasil konfirmasi Pansus dengan Dinas Pendidikan bersama TAPD dan tim penyusun LKPJ serta kunjungan lapangan dari kami. Mohon bisa disaksikan, ada beberapa gambar yang kami sajikan. Pansus LKPJ menemukan beberapa permasalahan, antara lain yang pertama, pemerintah daerah tidak konsisten dari hasil pembahasan yang disepakati. Pada waktu kita membahas bersama-sama di Banggar, kita menyepakati hanya sebesar 500 juta rupiah. Itu pun ditempatkan pada nomenklatur hibah. Yang kedua, penempatan nomenklatur tidak sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2022, yaitu pada belanja modal yang seharusnya adalah belanja hibah. Kenapa? Karena pembangunan TK ini adalah milik yayasan, bukan TK negeri. Kemudian, penambahan anggaran yang ditetapkan dalam SK parsial nomor 17 tahun 2023 itu tidak sesuai dengan petunjuk Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 yang berbunyi pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan kepala daerah yang diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Saya ulangi, yang diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Ini tidak ada penyampaian kepada kami di DPRD. Ini sudah melanggar. Kondisi tertentu pergeseran anggaran berupa kondisi mendesak itu atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Oleh karena gedung TK Pertiwi bukan kegiatan mendesak dan juga bukan prioritas pemerintah daerah, masih banyak sekolah yang tingkat kerusakannya lebih berat dibanding TK Pertiwi. Masih banyak TK-TK di luar sana yang meminta bantuan pemerintah, namun tidak diindahkan dibanding TK Pertiwi Tanete. Untuk itu kami Pansus LKPJ merekomendasikan, pertama, kepala daerah dalam mengambil kebijakan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perlu dilakukan pemeriksaan khusus baik terhadap kebijakan penganggaran maupun terhadap kinerja yang seharusnya dicapai dalam setiap program dan kegiatan. Kemudian kita beralih ke masalah lainnya. Kami juga di Pansus LKPJ menemukan permasalahan pada pelaksanaan swakelola yang bersumber dari DAK sebesar 34 miliar rupiah diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan swakelola melalui Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Hal ini sesuai dengan hasil kunjungan Pansus di lapangan. Mohon ditampilkan kembali foto-foto yang telah kami dapatkan dengan mengunjungi beberapa sekolah sebagai sampel. Beberapa temuan kami sebagai berikut. Yang pertama, masih terdapat kekurangan fisik seperti pada bangunan WC atau toilet masih ada beberapa kekurangan fisik di beberapa sekolah. Mungkin bisa diberikan contoh, masih ada toilet yang tidak memiliki airnya, sumber airnya. Kemudian masih ada juga toilet yang kami temukan tidak memiliki tempat
untuk jamban untuk buang air kecil maupun besar. Ya, ini salah satunya yang tadinya dianggarkan 2 hanya 1 yang ada. Kemudian adanya pelaksana yang ditunjuk di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai swakelola tipe 1, yaitu dilaksanakan oleh pihak lain, bukan pihak sekolah, namun pihak sekolah yang bertanggung jawab secara administrasi karena kepala sekolah sebagai ketua. Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, menuntaskan pekerjaan fisik yang belum tuntas. Yang kedua, melakukan audit terhadap semua sekolah yang dilaksanakan tahun 2023 yang bersumber dari anggaran DAK. Ini segera, ini sangat penting untuk Pak Wakil Bupati, mohon izin, ini segera untuk ditindaklanjuti karena beberapa sekolah sangat memerlukan toilet ini. Kemudian ini terkait kesejahteraan guru. Berdasarkan data guru honorer Kabupaten Bulukumba, masih ditemukan sebanyak 20 tenaga pendidik, dalam hal ini guru olahraga yang sudah lulus passing grade. Untuk itu direkomendasikan agar pemerintah daerah untuk membuka kuota formasi pada penerimaan ASN P3K. Kita beralih pada bidang selanjutnya, yaitu bidang kesehatan. Pada target anggaran tahun 2023 sebesar 194.465.478.853 rupiah, atau langsung saja saya menyebut capaiannya hanya mencapai 68,62%. Capaian realisasi anggaran ini sangat rendah karena terdapat sisa anggaran yang besar, yaitu sekitar 25.888.581.982 rupiah. Hal ini disebabkan Dinas Kesehatan tidak mampu membelanjakan anggaran sesuai dengan perencanaan. Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah daerah. Yang pertama, agar dalam melakukan perencanaan anggaran harus terarah dan terukur sesuai dengan kebutuhan serta konsisten dalam pelaksanaannya. Kemudian, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada Dinas Kesehatan serta mengutamakan penempatan ASN yang mempunyai latar belakang di bidang kesehatan. Yang ketiga, pengadaan dan pembangunan fisik pada Dinas Kesehatan perlu dilakukan penelusuran terhadap realisasi fisik dan keuangan, khususnya pada puskesmas dan UPT Rumah Sakit Pratama. Bidang kesehatan untuk UPT RSUD Haji Andi Sultan Daeng Raja, kami laporkan target anggaran tahun 2023 mencapai 92,30%. Capaian realisasi anggarannya rendah karena terdapat sisa anggaran yang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.